Karena kalau dia sudah besar ketergantungannya terhadap dunia, maka efek yang terjadi adalah tarokatil amro bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, meninggalkan perintah untuk berlaku baik dan mencegah kemungkaran. Jadi ketika kapan haibah kewibawaan Islam ini dicabut terhadap umatnya, yaitu ketika kebutuhan mereka terhadap dunia terlalu besar dan mereka meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, meninggalkan perintah untuk berlaku kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan sekarang ini terjadi. Sekarang ini terjadi bagaimana negara-negara Islam yang berada di sekeliling Palestina melihat penindasan saudaranya sesama agama, sesama iman ditindas, kehormatannya diambil, kemerdekaannya dipasung, yang perempuan dipenjarakan, diperkosa, yang kecil dibunuh, dibom dan sebagainya. Tapi tetangga sama muslimnya yang lebih dekat begitu tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan pembelaan dan seterusnya. Ini karena alzamatin dunia, kebutuhan mereka, hasrat mereka terhadap dunia itu sangat besar, sampai kemudian penindasan saudaranya sendiri yang ditindas mereka tidak menghiraukan. Itu kalau misalkan Palestina itu kayak ini nama Madura ngono, waduh kita aneh ikut saya ke sana Bulapo. Kalau Palestina itu dekat ini, ya kelihatannya pilihan untuk mempertahankan agama, untuk berjihad di sana itu lebih baik. Nah, kenapa justru negara-negara Muslim seperti Yaman itu sih, Opo yang berani menentang kezaliman yang dilakukan oleh Israel, Yaman. Padahal jauh Yaman itu dengan Israel. Kalau mau ke Israel masih melewati beberapa negara. Ya karena negara-negara tetangga di sekelilingnya itu ya ketika kemudian umat muslim ini Tuhan terhadap dunianya terlalu besar, kekayaan menjadi eksploitasi kehidupannya, maka haibah kewibawaan agama terhadap umat ini akan dicabut. Islam hanya terlihat besar, Islam hanya terlihat banyak jumlahnya, tapi kualitasnya tidak terasa. Kualitasnya kawal. Bukan hanya agama ini, bahkan kita kalau kebutuhan kita di dunia ini ya sekedarnya. Meskipun kita juga butuh dunia karena kita hidup di dunia ini. Akan tapi semampu kita untuk bisa hati kita tidak tergantung kepada dunia. Bolehlah kita ini menjadi orang kaya, bolehlah kita ini menjadi orang miliarder, karena al-mu'min qawi ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Seorang mukmin yang kuat
itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat ekonominya, kuat ilmunya, kuat pengaruhnya, dan segala sesuatunya itu lebih dicintai karena lebih banyak manfaatnya daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Akan tetapi kalau kemudian kekayaannya itu, hartanya itu menjadi dia tergantung terhadap harta itu, terhadap kekayaan itu, maka haibah, kewibawaan pada dirinya itu akan dicabut. Dan kemudian mereka tidak mau melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memerintah kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, jadi ada sebuah ungkapan, ini bukan hadis seperti itu. Ra'su kulli mas'alatin hubbud dunya. Pokok dari segala masalah itu adalah hubbud dunya, kecintaan kita terhadap dunia yang terlalu berlebihan. Ra'su kulli mas'alatin, pokok ondasi lah, ondasi setiap masalah. Jangan karena kita saja sama teman ini lewat urusan dunia ini kita ani yo lali yo. Boleh masalah urusan rezeki, masalah urusan waduh, urusan duit gini wis ambek konco iki wis selalu bisa. Kadang-kadang tukaran sak konco dhewe gitu tukaran dan seterusnya. Ya. Maka oleh karena itu kita ini perlu dunia karena kita hidup di alam dunia, dan memang yang dibutuhkan ini adalah hal-hal yang terkait dengan dunia. Tapi ketergantungan kita, kecintaan kita yang berlebihan terhadap dunia, maka ini yang akan menjadikan haibah kita, kewibawaan kita, kewibawaan umat ini, kewibawaan Islam ini menjadi hilang. Tapi kalau kaya, orang muslim itu sugih, kaya, itu ya baik. Yang tidak baik itu ketika kekayaannya itu menjadikan dia ketergantungan terhadap kekayaan itu. Dulu ada seorang ulama, namanya seorang ulama di Mesir, seorang ulama di Mesir itu memiliki tingkat kealiman, ya. Namanya Imam Lais, memiliki tingkat kealiman sama dengan 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Tapi dia tidak pernah berzakat. Kenapa? Karena harta yang, kekayaan yang dia miliki, kan zakat adalah ketentuannya, harus dikeluarkan ketika sudah 1 tahun, sudah mencapai nisabnya dan seterusnya. Dia sebelum masanya untuk mengeluarkan zakat, harta yang dia dapat, yang dia miliki itu habis semua. Karena habis semua sehingga dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Imam Lais. Nah, Imam Syafi'i itu dalam kitabnya itu beliau dari Irak ke Mesir itu dalam rangka salah satunya ingin menyelamatkan pemikiran atau ilmu yang dimiliki oleh Imam Lais. Karena menurut Imam Syafi'i, Imam Lais ini lebih pintar daripada Imam Malik. Kata Imam Syafi'i. Tapi karena kelalaian muridnya, tidak ada yang membukukan, tidak ada yang menulis dan lain sebagainya, sehingga
ilmunya Imam Las ini terlupakan. Imam Syafi'i mencoba untuk mengumpulkan yang tersisa juga sudah tidak mampu waktu itu. Menurut Imam Syafi'i, ya, Imam Las ini termasuk ulama yang suki kaya raya tapi tidak pernah berzakat. Makamnya ada di Mesir sana, tidak jauh dari makamnya Imam Syafi'i. Ada juga di Mesir itu namanya pendiri Thariqah Syadiliyah, Imam Syadili. Jamaah Thariqahnya di Indonesia banyak, Syadiliyah. Beliau itu kalau haji, setiap tahun haji, beliau itu kalau haji membawa segala kekayaan, harta benda, emas, perak, semua dibawa itu dan terkenal kaya raya. Tapi kekayaan itu tidak terbesit di dalam hatinya sedikit pun. Bahkan beliau minta kepada Allah untuk meninggal di tempat tidak ada satupun orang pendosa di sekitarnya. Di Imam Syadili berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan aku di satu tempat yang tidak ada satupun orang pendosa di sana. Kemudian beliau ketika perjalanan menuju Mekah di tengah-tengah padang pasir, di tengah-tengah padang pasir perjalanan menuju Mekah untuk haji, beliau meninggal dunia. Kalau wong belas makam beliau itu izin nang nudil dikabulkan oleh Allah, mati nang kalau belas makam. Saya ke sana itu waduh, dari peradaban jauh sekali. Air ke sana itu nggak ada air kecuali dipasok, listrik nggak ada kecuali pakai genset sana dan seterusnya. Jadi orang-orang dahulu itu kaya cuman ketergantungan terhadap dunia. Tidak, yang menjadi masalah bukan dunianya, tapi ketergantungan kita terhadap dunia itu. Kecintaan yang terlalu berlebihan kita terhadap dunia itu yang akan menjadi masalah bagi kita, bagi umat ini, bagi agama ini. Dulu kan sahabat-sahabat suki-suki, sahabat Utsman, ada sampai sekarang itu ada wakafnya Sayyidina Utsman yang dikelola oleh badan wakaf ya Sayyidina Utsman sampai sekarang di Mekah ada hotelnya juga, seterusnya. Jadi yang menjadi masalah itu adalah azamati ummatid dunia, cintaan umatku terhadap dunia, ketergantungan umatku terhadap dunia ini yang kemudian akan menghilangkan haibah, kewibawaan seseorang, kewibawaan agama ini. Kenapa? Karena kalau dia sudah besar ketergantungannya terhadap dunia, maka efek yang terjadi adalah tarokatil amro bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, meninggalkan perintah untuk berlaku baik dan mencegah kemungkaran.